Sudah bisa dimulai? Jawab yang semangat. Kalau Kak Ahmad bilang sudah bisa dimulai, jawab dengan semangat. Sudah, gitu ya. Bisa ya? Duduknya sebelah sini biar lebih enak. Nah, jauh-jauh banget ya. Sebelah sini nggak apa-apa. Cik, ya. Cik. Kita mulai. Sudah bisa dimulai? Masya Allah, semangat sekali. Mana yang putra, tunjuk tangan. 1, 2, 3, yang putra. Yang putra. Mana putra? Kamu putri. Kamu putri. Baik. Yang putranya boleh geser ke sebelah sini. Geser ke sebelah sini. Jadi biar ada pembatas mana putra, mana putri. Sebelah sini saya, sebelah sini. Yang putra sebelah sini, yang putri sebelah sana. Ayo geser ke sebelah sini, ya. Jangan rapat-rapat. Nanti bingung mana putra, mana putri bingung. Geser lagi ke sebelah sini nggak apa-apa. Ke sebelah sini. Ya. Yuk. Kita mulai dengan mengucapkan salam semangat. Ya, salam semangat. Nanti yang salam semangat, yang semangat mengucapkan salam, nanti ada hadiahnya. Banyak banget hadiahnya. Siapa yang mau hadiah hari ini? Masya Allah. Ya. Mau hadiah ya? Oke. Kita mulai dengan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat sekali sampai teriak-teriak. Kita mulai dengan sesuatu yang indah. Siapa yang indah? Kita mulai dengan sesuatu yang indah. Siapa yang indah? Siapa yang indah? Tahu nggak siapa yang indah? Siapa yang indah? Nggak tahu, lupa. Iya, yang indah adalah Rob semesta alam. Kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Berarti kita mulai dengan mengucapkan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba Kamat mau tanya, siapa yang tadi kesini diantar sama Umi? Ada nggak? Ada. Siapa yang tadi kesini diantar sama Abi? Ada. Siapa yang tadi kesini jalan kaki? Ada jalan kaki. Dekat rumahnya ya. Oke, Kamat tanya lagi. Siapa yang tadi kesini sudah mandi? Sudah mandi? Coba Kamat tanya, jawab dengan semangat ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Jawab yang semangat, saya, gitu ya. Nanti yang nggak tunjuk tangan berarti belum mandi. Siapa yang belum mandi di sini ada nggak? Nggak ada. Yuk jawab dengan semangat. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang masih dimandiin Umi? Masih dimandiin Umi nggak? Masih ya? Oh masih, nggak apa-apa. Nggak bisa. Biasanya nih anak-anak kecil kalau di kamar mandi, masuk kamar mandi kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Hah? Kaki kiri atau kaki kanan? Atau tangan kiri atau tangan kanan dulu? Hah? Apa? Atau kepala dulu? Nih, gitu. Atau gimana? Siapa yang tahu? Apa yang masuk duluan? Apa? Kaki kiri. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Loh, itu doanya apa, Kamat? Doanya apa kalau masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Gimana doanya? Gimana doanya? Siapa yang bisa? Coba gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika
minal khubusi wal khaba'is. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Jadi, biasanya anak-anak itu kalau mandi di kamar mandi lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lamanya ngapain? Mainan air. Ceklek, cur, lebar ke atas ya. Nih, cur, gitu ya. Coba ditanya lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang masih dimandiin Umi? Nggak ada. Ya, aku udah besar tamat nggak mau dimandiin Umi. Yuk kita fokus lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di kamar mati? Hah? Kamar mati? Kamu tahu kamar mati nggak? Tahu kamar mati nggak? Nggak tahu. Kamar mati itu sebuah ruangan, nanti di dalamnya banyak mayat. Ding 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 ding. Takut nggak sama mayat? Takut. Siapa yang takut sama mayat? Tunjuk tangan. Takut sama mayat. Mayat itu kan diem aja. Ding 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 ding. Dia nggak bisa gerak-gerak. Kok takut sama mayat? Kita mah takutnya cuma sama siapa? Cuma sama Allah. Yuk lagi. Jawab dengan semangat. Harus fokus, konsentrasi. Tamat tes lagi. Mana semangatmu? Ya. Kalau kamu bilang, mana semangatmu? Kamu jawab, ini semangatku. Gitu ya, bisa ya. Terus kalau kamu bilang, mana duduk rapimu? Ini duduk rapiku. Hap, bisa ya? Coba kita tes sekali lagi. Kita coba. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana duduk rapimu? Iya, lagi kita fokus lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Sabun yang dipakai sama Umi buat apa? Buat nyuci piring, nyuci sendok, nyuci garpu, nyuci mangkok, nyuci baju katanya. Enggak ya? Nyucinya berarti mandinya pakai sabun cuci. Ya. Nanti wangi apa? Wangi lemon. Enggak, kita mah mandinya pakai sabun wangi. Fokus, konsentrasi. Kalau Kamat bilang konsentrasi. Kalau Kamat bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Hop, gitu ya. Bisa nggak? Kita coba. Konsentrasi. Mana semangatmu? Mana duduk rapimu? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya sama si sapi? Ada mandi sama sapi? Fokus, konsentrasi. Coba sekali lagi. Lebih semangat lagi. Lebih cepat lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Ada mandi pakai air kopi? Sudah mandi pakai sabun cuci? Mandinya di kamar mati? Terus mandinya pakai air kopi. Nanti badannya pas mandi ngicur. Kulitnya warna apa kulitnya? Jadi warna hitam. Enggak. Kita mah mandinya pakai air bersih. Lomba duduk yang rapi. Hop. Coba Kamat tanya lagi. Jawab dengan semangat. Siapa yang menciptakan hutan? Kalau Kamat bilang Allah, tangannya semuanya ke atas ya, karena Allah ada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Baik, sekali lagi. Siapa yang menciptakan hutan? Kurang semangat Allah gitu ya. Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang membuat bakwan?
buat bakwan. Harus fokus konsentrasi. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan alam semesta ini ya. Nanti kita belajar tauhid, nanti ada tema tauhid. Baik. Kita mulai lagi, fokus konsentrasi dimulai. Hap, konsentrasi. Masya Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan lautan? Lebih semangat lagi. Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang membuat bakwan? Siapa yang buat bakwan? Siapa? Ibu atau Umi? Siapa? Umi, iya. Duduknya yang rapi lagi. Siapa yang suka makan bakwan? Tunjuk tangan. Siapa yang suka makan bakwan? Saya. Siapa yang suka makan bakso? Siapa yang suka makan bakmi? Kok takut nyebut tangannya? Apa angkat tangannya takut? Takut salah ya? Lebih semangat lagi. Siapa yang suka makan bakwan? Kurang semangat. Saya gitu ya. Siapa yang suka makan bakwan? Siapa yang suka makan bakso? Siapa yang suka makan bak mandi? Suka makan bak mandi? Enggak gitu. Pokoknya dimakan. Enggak ya? Baik, lomba duduk yang rapi. Siapa yang mau hadiah hari ini? Oke, kalau mau hadiah berarti harus perhatikan ya. Perhatian yang. Semua duduk dengan tenang. Karena sekarang rang. Bagus ya suaranya. Kita akan mulai kajian yan. Siapa yang mau hadiah hari ini? Aduh, yang mana ini? Oke, ini ya. Saya mau hadiah. Oke. Kita mau tebak-tebakan surat dulu ya. Siapa yang bisa melanjutkan surat ini ya? Bisa kan? Bisa nggak? Nanti kalau nggak bisa, saya nggak tahu Kak Ahmad. Nggak apa-apa ya. Yang bisa saja. Wasilu hadhil ayat. Lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutin ya. Fal muriyati qadha. Ayo siapa? Ayo kamu silakan. Nih, apa? Fal muriyati qadha. Ayo pegang. 1, wahid isnain salasa. Fal muriyati qadha. 1, 2, 3. Fal mughira. Fal yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ini kemana-mana ya. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa, aku coba silakan. 1, 2, 3. Tiqadaha fal mughira fa'asar naqa'a jama'a. Terus sampai Kak Ahmad bilang hasbuk. Cukup. Udah? Nggak bisa lagi? Nggak sanggup? Oke, nggak apa, kasih dia. Sudah bisa. Sudah berani. Siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang semangat murojaah? Oke. Satu kali lagi ya. Sekarang yang buat yang putri. Wasilu hadhil ayat. Lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan. 1, 2, 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Khairul laka minal Rabbuka fatardo. Ya hasbuk, cukup. Surat apa itu? Nggak tahu aku, Kak Ahmad lupa. Pokoknya itu surat Ad-Duha lah gitu ya. Oke, silakan.
Baik, Masya Allah. Siapa yang semangat murojaah lagi? Iya, perhatikan. Ahmad mau tanya, apa judul kajian kita pada kesempatan hari ini? Siapa yang tahu judulnya? Judulnya, Aku Semangat dalam Menuntut Ilmu. Jadi, teman-teman yang ada di TK dan SDIT Imam Bukhari harus semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Jadi kata para ulama, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus semangat dalam mengikuti sesuatu yang bermanfaat. Tuh, belajar bermanfaat nggak? Halo, dengarkan Kamat, simpan dulu. Belajar bermanfaat nggak? Belajar bermanfaat nggak? Belajar bermanfaat. Bahkan kata para ulama, kata Imam Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ma'ubidallahu afdalu bisay'in minal ilmu. Tidak ada perkara ibadah yang lebih utama selain menuntut ilmu. Jadi belajar itu adalah apa? Kewajiban yang sangat penting. Dengan belajar, dengan semangat belajar, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Jadi semua itu bisa kita ketahui melalui belajar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita hafalkan hadisnya. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Emang apa hadisnya? Siapa yang bisa? Coba apa hadisnya? Apa hadisnya? Hadis tentang bersemangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Siapa yang tahu hadisnya? Depannya ihris. Bisa nggak? Bisa nggak? Belum belajar ya? Belum dikasih tahu sama ibu kan? Nanti dikasih tahu sama gurunya ya. Ikuti Kamat semuanya. Ihris ala. Bisa kan? Bisa ya. Tadi aja ada hadis yang panjang-panjang teman-teman bisa. Masa yang pendek nggak bisa? Ihris ala. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala. Nanti yang bisa menghafal, Kamat kasih hadiah. Hadiahnya banyak banget ini, Masya Allah. Kayaknya nggak bisa habis sekarang ya. Oke, yang semangat murojaah dapat hadiah. Ihris ala. Sekali lagi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kurang semangat sekali lagi. 1, 2, 3. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Siapa yang bisa sendiri? Bisa? Coba kamu sendiri. 1, 2, 3. Kamu ke depan. Sini ke depan sama Kamat. Sini kita kenalan dulu. Hadiahnya harusnya yang besar nih karena udah menghafal. Hadiahnya apa ya? Kita hafalan dulu sini. Yuk, siapa namanya? Kenalan dulu. Siapa namanya? Pegang mic-nya. Siapa namanya? Arsi. Silakan Arsi. Tafadhali. 1, 2, 3. Laisat ihris ala. Ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Aku harus sejajar kayaknya nih. Wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in
billah. 1, 2, 3. Ihris ala ma yanfa'uka Wasta'in. wasta'in billah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Kasih hadiah. Ini yang mana ya? Yang ini boleh Ibu, yang besar ini. Yang ini aja. Oh gitu, oke. Oke, siap. Masya Allah. Nih. Pintar. Siapa yang bisa yang putra? Bisa? Oke, sini. TK ya berarti. Oke, TK. Kita belajar lagi ya hafalan hadisnya. 1, 2. Siapa namanya? Rahman. Rahman kelas berapa? TK. TK-nya SMP atau SMA? Apa sih kamu TK-nya SMP? TK apa TKB? TK apa TKB? Aku nggak tahu pokoknya TK apa. Oke, silakan pegang. Siapa nama tadi? Rahman. Siapa? Rahman. Masya Allah. Rahman. Ar-Rahman. Baik, tafadhal. 1, 2, 3. Ihris ala. Ihris ala. Ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in. Wasta'in billah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Dikasih hadiah, duduk sini ya sebentar ya. Nih, kasih hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah lagi? Yuk, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Ikuti Ahmad. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Siapa yang sudah hafal nggak usah diajarin, bisa nggak? Bisa? Yang bisa? Kamu tadi sudah belum? Sudah belum? Oh belum, sini. Nggak usah diajarin ya, bisa ya? Silakan, sini sayang. Sini nggak apa-apa. Udah jinak Ahmad, udah nggak gigit lagi. Sini. Sini. Siapa namanya? Kelas berapa? SD kelas 1. Oke, silakan. 1, 2, 3. Depannya ihris ala. Ihris ala. Ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Silakan duduk lagi. Ada lagi yang putra bisa? Kamu sudah. Ya, ikuti Ahmad lagi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah. Ikuti Ahmad. Bersemangatlah. Kurang semangat sekali lagi. Bersemangatlah. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah. 1, 2, 3. Dan minta tolonglah kepada Allah. Jadi kita harus bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat dan minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Belajar bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak belajar? Bermanfaat. Jadi kita harus bersemangat, dan kalian nggak boleh malas, harus semangat. Tadi kata para ulama apa? Kata Imam Az-Zuhri apa? Tidak ada perkara ibadah yang lebih utama selain belajar atau menuntut ilmu, ya. Jadi belajar itu adalah sebuah ibadah. Apa ibadah teman-teman? Apa ibadah? Ibadah adalah, bisa nulis nggak? Mana bukunya? Nggak ada bukunya, nggak dicatat. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan kita ataupun perbuatan kita. Belajar adalah termasuk ibadah. Teman-teman tahu nggak, kalau kita mau belajar agar ilmu kita bermanfaat,
berkah dan bermanfaat, kita harus memperhatikan adab-adab ketika mau belajar. Diingetin, adab yang pertama kalau kita mau semangat belajar, kalau mau ilmu kita berkah dan bermanfaat, yang pertama diingat-ingat, harus ikhlas. Harus apa? Kurang semangat. Nanti Kamat tanya, yang bisa jawab pertanyaan dari Kamat ada hadiah lagi. Yang pertama, agar ilmu kita berkah dan bermanfaat, semangat dalam belajar, yang pertama harus ikhlas. Apa teman-teman yang pertama? Harus ikhlas. Sekarang Kamat tanya, kita sering mendengar kata ikhlas. Ikhlas apa sih? Nggak tahu. Tahu nggak ikhlas? Ikhlas adalah mengharap pahala hanya dari siapa? Dari Allah. Sekali lagi ikuti Kamat. Ikhlas adalah mengharap pahala hanya kepada Allah. Ikhlas adalah mengharap pahala hanya kepada Allah. Bisa? Apa ikhlas? Ikhlas adalah hanya mengharap pahala kepada Allah. Jadi, yang pertama, kalau kita mau semangat agar ilmu kita berkah dan bermanfaat, harus ikhlas. Harus apa teman-teman? Ikhlas. Apa tadi ikhlas? Apa tadi ikhlas? Mengharap pahala hanya kepada Allah. Kamat boleh nggak misalkan aku mau belajar itu mengharap pujian dari manusia, biar dibilang, oh anak-anak Imam Bukhari, TKIT dan SD itunya pintar-pintar belajarnya. Boleh nggak kayak gitu? Agar dipuji sama manusia. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Enggak. Berarti kita mengharap pujian dari manusia. Namanya belajarnya tidak ikhlas. Ikhlas adalah mengharap pahala hanya kepada, sekali lagi apa ikhlas? Mengharap pahala hanya kepada Allah. Jadi kalau kamu belajar di sekolah ini harus ikhlas. Yang kedua, ingat tadi apa yang pertama? Harus agar ilmu kita berkah dan bermanfaat, harus ikhlas. Yang kedua harus apa? Yang kedua harus semangat dalam menuntut ilmu, ya. Apa yang kedua teman-teman? Semangat dalam menuntut ilmu. Mau dengar ceritanya enggak? Ada sebuah cerita. Nanti insya Allah ini akan jadi motivasi. Semangat teman-teman dalam belajar, ya. Kamu ceritakan. Sebelum kamu ceritakan, duduk yang rapi. Hop. Suatu hari ada seseorang anak muda. Dia ini berasal dari Andalusia. Dari mana teman-teman? Dari Indonesia. Bukan, dari mana? Andalusia. Dari mana? Andalusia. Bukan dari Malaysia ya, dari Andalusia. Andalusia itu sekarang namanya Spanyol. Apa namanya sekarang? Namanya Spanyol. Orang ini berasal dari Andalusia. Dia semangat sekali dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dia menempuh perjalanan. Dia pingin belajar sama seorang ulama. Ternyata ulama ini tidak dekat rumahnya. Ulama ini rumahnya jauh banget. Ada di mana kira-kira Kamat rumahnya? Ternyata ulama ini rumahnya adanya di Madinah, teman-teman. Masya Allah. Dari Spanyol ke Madinah, dia kira-kira naik apa? Naik pesawat. Naik apa lagi kira-kira?
dari Andalusia, dari Spanyol ke Madinah, kira-kira dia naik apa? Tadi ada yang bilang naik pesawat. Bahasa Arabnya pesawat apa ya? Siapa yang tahu bahasa Arab pesawat? Nah, kita belajar ya. Oke. Kira-kira naik apa? Pesawat bisa nggak? Hah? Bisa naik pesawat ya? Ada lagi nggak yang lain? Kira-kira dia dari Spanyol ke Madinah naik apa? Naik apa? Jalan kaki. Ada lagi yang lain? Naik pesawat, naik mobil. Bisa nggak naik mobil? Naik motor. Apalagi naik apa lagi? Naik kapal laut. Naik helikopter. Naik beca, naik kereta api. Gitu ya. Tapi ternyata di zaman dahulu itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada bis, tidak ada kereta. Ternyata ulama ini dari Spanyol, dari Andalusia menuju kota Madinah, dia menempuh perjalanan sejauh 5.000 kilometer. Masya Allah. Jauh nggak teman-teman? Jauh. Dan dia menempuh perjalanan tersebut dengan berjalan kaki. Udah sampai belum? Belum. Terus nih. Sampai belum? Nabrak itu dong kawan nanti. Iya. Dia jauh, dia berjalan jauh banget. Akhirnya selama 6.000 kilometer dia menempuh perjalanan. Akhirnya ulama ini sampai di kota Madinah. Dia bertemu dengan ustadznya. Dia bertemu dengan syekhnya. Dia bertemu dengan gurunya. Dia bertemu dengan teman-teman yang lain untuk belajar. Dia duduk teman-teman. Dia perhatikan gurunya mengajar. Dia dengarkan gurunya mengajar. Tiba-tiba terdengar informasi bahwasanya akan datang pasukan bergajah. Tahu gajah nggak teman-teman? Gajah itu telinganya panjang. Gimana? Gajah itu gimana? Telinganya panjang, hidungnya lebar. Ada yang salah kayaknya. Gimana yang benar? Gajah itu apa? Hidungnya panjang, telinganya lebar. Hidung gajah itu namanya apa ya? Belala. Iya, ternyata terdengar berita akan datang pasukan bergajah. Sementara di kota Madinah, masyarakatnya itu tidak mengenal yang namanya gajah. Gajah itu kayak apa sih? Nggak tahu bentuknya. Di Madinah itu yang terkenal apa hewannya? Apa? Unta, apalagi? Apalagi? Unta, kambing, ya, domba, sapi, apalagi? Burung unta, ya. Jadi di Madinah itu nggak ada yang namanya gajah. Dia nggak tahu gajah itu kayak bagaimana. Bentuknya seperti apa nggak tahu. Tiba-tiba terdengar informasi berita bahwa akan datang pasukan bergajah. Ulama tersebut sedang belajar, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Ternyata itu suara apa teman-teman? Lagi belajar, goyang-goyang.